Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 227. Hari ini kita memiliki kajian yang menarik, yaitu terkait dengan ayat-ayat nubuat. Lebih khusus lagi terkait dengan ayat nubuat tentang kemenangan bangsa Romawi terhadap Persia yang sudah dinubuatkan, diramalkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi ayat nubuat adalah ayat ramalan terhadap masa depan yang kemudian terbukti terjadi di dalam realitas. Nah, hal ini dipertanyakan oleh kawan kita di dalam forum kita, yang kemudian dikaitkan dengan ketetapan Allah yang bersifat deterministik. Bahwa semua itu sudah ditentukan, kemenangan bangsa Romawi sudah ditentukan jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, sikap yang deterministik ini kemudian memunculkan dampak. Kalau kita lihat secara umum, secara universal, itu bisa memunculkan kesalahan sikap baik dari orang-orang yang ada di luar Islam maupun dari orang Islam sendiri. Karena itu kita harus membangun kefahamannya secara proporsional, bukan sekedar menggunakan akal kita, tetapi akal yang digunakan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena begitu banyaknya hal yang tidak kita ketahui, yang kita sebut sebagai blank spot, maka akal kita ini tidak boleh dilepas sendiri. Tidak boleh digunakan untuk memahami tanpa bimbingan, tanpa merujuk ke dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, sebelum lebih jauh kita melakukan kajian terhadap surat Ar-Rum itu, mari kita melihat dampak dari sikap deterministik atau pemahaman terhadap ketetapan yang dikira, diduga, disangka adalah deterministik itu. Ini ada dua dampaknya yang kita bisa melihat, satu pada orang yang di luar Islam, dan yang kedua adalah terjadi pada orang-orang di dalam Islam. Bagi orang-orang di luar Islam, pemahaman yang deterministik, artinya ketetapan Allah itu adalah bersifat deterministik, sama sekali kita tidak bisa melakukan usaha untuk mempengaruhi itu, semuanya serba ditentukan oleh Allah. Apa yang terjadi atau apa dampaknya buat orang-orang di luar Islam yang melihat konsep di dalam Islam yang dianggap atau dikatakan sebagai deterministik itu? Mereka akan menganggap bahwa Islam itu, atau bahkan khususnya Allah sebagai Tuhannya orang Islam, itu tidak bersikap adil. Kenapa? Dikarenakan deterministik itu, semuanya sudah serba ditentukan. Baik, buruk, jahat, ya, kebajikan, segala macam itu sudah ditentukan sebelum semuanya itu terjadi secara linier. Ya, kita pernah membahas ini. Secara linier bahwa apa yang kita alami baik dan buruk itu sudah ditetapkan. Nah, ini kemudian dianggap oleh orang-orang di luar Islam sebagai tidak adil kalau Tuhan melakukan itu secara deterministik. Karena di ayat yang lain kemudian digambarkan bahwa kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua perbuatan kita. Padahal katanya deterministik. Kita berbuat buruk itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kenapa kok kita diminta untuk bertanggung jawab? Jadi terjadi kontradiksi di situ. Maka ketika kita kekeh mengatakan bahwa Tuhan
Allah di dalam Islam itu menentukan segalanya secara deterministik, kesimpulan mereka adalah Tuhannya orang Islam itu tidak adil. Makhluknya ditetapkan melakukan kejahatan misalnya, tetapi disiksa bertanggung jawab atas kejahatan yang sesungguhnya ditetapkan oleh Tuhannya sendiri. Ya, jadi ini sesungguhnya adalah sebuah kontradiksi pemahaman yang Al-Quran tidak sepenuhnya seperti itu. Mengatakan bahwa semuanya deterministik itu. Jadi ada kesalahan atau kekeliruan, misleading terhadap pemahaman deterministik. Bagi orang-orang yang di luar Islam, yang kemudian mengatakan Tuhan itu tidak adil, itu malah digunakan ayat-ayat deterministik atau yang terkesan deterministik itu untuk melakukan excuse, pembelaan diri. Misalnya yang digambarkan oleh orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang musyrik. Mereka mengatakan, bukankah kemusyrikan saya ini dikehendaki oleh Tuhan? Dikarenakan Allah itu menghendaki kami musyrik, maka kami ini melakukan kemusyrikan dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, hal itu bisa kita lihat disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaku ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, kalau Allah menghendaki, pastilah kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Jadi ayat ini memberikan gambaran yang menolak pemahaman deterministik itu, karena ayat ini kemudian menggambarkan terkait dengan orang musyrik yang menggunakan pemahaman deterministik itu untuk membela diri. Kan Allah sudah menghendaki saya untuk musyrik, maka musyriklah saya. Atau kalau Allah menghendaki saya tidak musyrik, mestinya saya tidak musyrik. Sehingga pemahaman deterministik itu sesungguhnya memang belum memahami secara utuh, harus dikombinasikan, difahami secara komprehensif dan simultan atau holistik dengan ayat-ayat yang indeterministik. Yang kedua, dampak pada orang Islam sendiri. Selain memunculkan tudingan tidak adil, maka bisa memunculkan sebuah dampak kepasrahan yang bersifat fatalistik. Dikarenakan dia menduga atau menyimpulkan bahwa Tuhan sudah menentukan seluruh apa yang bakal terjadi dalam hidup kita, maka kemudian muncul sebuah sikap yang fatalistik. Sudahlah pasrah saja, wong semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak perlu ada usaha, tidak perlu ada perjuangan dan seterusnya. Yang lagi-lagi ini menabrak firman Allah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang justru memotivasi kita untuk melakukan usaha, untuk berjuang, untuk berjihad, dan kemudian digambarkan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalau kita berbuat baik, maka itu akan kembali kepada kita sebagai kebaikan. Ketika kita berbuat jahat, maka itu akan kembali kepada kita sebagai dampak buruk atas kejahatan yang kita lakukan. Jadi sahabat sekalian, pemahaman deterministik itu memunculkan kontradiksi ketika kita memahami Al-Quran. Karena ayat-ayatnya itu tidak semuanya bernuansa deterministik. Kita sudah membahas di episode sebelumnya. Ada yang terkesan deterministik, ada yang terkesan indeterministik. Nah, dua-duanya harus kita pahami secara simultan. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam memahami
ayat-ayat Al-Quran, memahami firman-firman Allah yang terkesan kontradiksi. Karena sesungguhnya ini tidak bertentangan, tetapi bersifat komplementer, saling melengkapi, dan bersifat saling menjelaskan. Ya, ini poin penting yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Bagaimana seharusnya memahami ayat-ayat yang bersifat kontradiktif itu. Sehingga bagi orang Muslim pemahamannya memang harus simultan, harus holistik. Seperti yang digambarkan Allah dalam banyak ayat, di antaranya yang sangat menarik disampaikan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini memberikan gambaran yang menarik terkait dengan proses ketetapan Allah. Ada 3 bagian yang penting di situ. Di bagian yang pertama digambarkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Digambarkan bagi setiap orang itu ada malaikat-malaikat yang bergiliran di sekitar kita atas perintah Allah. Ini menggambarkan tentang sistem sunatullah. Karena malaikat-malaikat itu adalah utusan-utusan Allah yang diperintahkan untuk mengatur segala sesuatu terkait dengan fungsi malaikat itu masing-masing. Jadi poin pertama ada sistem di situ. Yang kedua kemudian dikaitkan dengan eksistensi manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib keadaan manusia sampai kita melakukan perubahan itu di dalam sistem di mana para malaikat itu terlibat diutus Allah untuk ikut memberikan perubahan dalam proses apa yang diusahakan oleh manusia itu. Tetapi di bagian yang ketiga kemudian Allah mengatakan bahwa semua itu terkait dengan kehendak Allah. Sudah ada sistemnya, manusia sudah melakukan usaha, Allah kemudian melihat yang paling pantas, yang terbaik diberikan atau akan diberikan kepada manusia yang sedang berusaha memperbaiki takdirnya itu apa? Maka Allah berkehendak dengan sifat maha adilnya, dengan pemurahnya, dengan penyayangnya, dan seterusnya dengan segala kekuasaannya. Atas kehendaknya Allah akan mewujudkan proses yang sedang terjadi itu dengan sifat maha bijaksana dan maha adilnya dan segala macam sifat-sifat kemahaan Allah itu. Jadi ayat ini memberikan gambaran yang holistik. Bahwa tidak hanya kehendak Allah saja, tetapi juga ada usaha manusia dan ada sistem. Itulah yang harus kita pahami terkait dengan ketetapan Allah yang digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan kita bisa menyaksikan dalam realitas kehidupan ini. Maka kembali kepada deterministik itu sesungguhnya cuma sebagian pemahaman dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah itu memang yang menetapkan iya. Tetapi ketetapan Allah itu tidak semuanya ditetapkan sebelumnya, melainkan sebagiannya ditetapkan sambil jalan atau mengikuti proses. Maka kita sudah membahas bahwa ketetapan akhir Allah terhadap semua makhluknya itu adalah mengikuti ketetapan awal yang disebut sebagai qadar, ditambah dengan ketetapan proses yang disebut sebagai qada, dan kemudian terjadilah takdir pada waktunya.
Itu adalah sudut pandang kemanusiaan atau sudut pandang realitas yang dialami oleh makhluk, kita alami semuanya. Apa yang terjadi pada kita hari ini tentu saja itu adalah ketetapan Allah. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk menjalani proses mendapatkan ketetapan berikutnya. Qadar adalah ketetapan awal ditambah ketetapan proses atau qada menjadi takdir berikutnya. Dan seterusnya, besok takdir berubah, lusa berubah lagi, tahun depan berubah lagi, dan seterusnya. Maka kita berjalan dari satu takdir ke takdir berikutnya. Oke, dalam sudut pandang manusia, semuanya berjalan di dalam urutan waktu, di dalam urutan proses. Tetapi di dalam sudut pandang Allah, sesungguhnya semuanya itu terjadi saat ini belaka. Tidak ada kemarin, tidak ada esok. Digambarkan oleh Allah sebagai huwal awwalu wal akhiru. Awal dan akhir itu sesungguhnya serentak saat ini saja di dalam Allah itu. Nah, ini digambarkan dalam banyak ayat dan akan mempengaruhi cara kita memahami ayat-ayat nubuat. Karena itu perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk melandasi agar tidak terjadi misleading di dalam memahami ayat-ayat yang bersifat nubuat, bersifat ramalan masa depan. Poin pentingnya adalah bagi Allah semua peristiwa itu adalah terjadi saat ini belaka. Misalnya yang digambarkan dalam surat Ar-Rahman ayat 29 di mana digambarkan di sana setiap saat Allah itu sesungguhnya sedang menentukan takdir, sedang menciptakan atau memusnahkan atau memelihara, tetap sustainable dan seterusnya, itu adalah saat per saat. Detik per detik, menit per menit. Maka di dalam surat Ar-Rahman ayat 29 ini Allah mengatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap saat dia berada di dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan menetapkan, menentukan takdir bagi seluruh makhluknya. Kalau kemudian kita fahami secara saintifik sesungguhnya setiap saat itu apa, maka saat itu sesungguhnya bisa dalam menit atau lebih singkat lagi dalam detik atau sepersejuta detik atau limit waktu yang kita tidak bisa mengukurnya. Poin pentingnya adalah itu terjadi sekarang. Terjadi saat ini. Berapapun limit waktu yang kita bisa melakukan pengukuran, tetapi poin pentingnya adalah realitas itu sesungguhnya adalah sekarang. Saat ini Allah menciptakan, saat berikutnya Allah menciptakan, berikutnya lagi Allah menciptakan. Jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah saat satu atau sekarang satu, bersambung dengan sekarang dua, bersambung dengan sekarang tiga, dan seterusnya. Poin pentingnya, realitas itu sesungguhnya adalah sekarang. Masa lalu sudah nggak ada, tinggal memori saja di dalam otak kita. Masa depan sesungguhnya belum terjadi, juga nggak ada. Yang ada itu ya saat ini belaka. Karena itu kalau Allah menghendaki, kata Al-Quran, cukup mengatakan kun, terjadilah segalanya saat ini juga. Jadi waktu itu sesungguhnya yang benar itu bukan atau tidak ada waktu kemarin, tidak ada waktu esok. Tidak ada waktu tadi, tidak ada waktu kemudian atau setelah ini. Semuanya itu belum ada atau sudah tidak ada. Realitas yang sebenarnya adalah sekarang. Maka pemahaman ini menjadi sangat substansial dan esensial. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 117 misalnya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Jadi pemahaman yang paling substansial terhadap seluruh hakikat ini sesungguhnya adalah takdir itu ya saat ini.
Realitas itu ya saat ini, kehendak Allah itu ya saat ini, semuanya diwujudkan Allah ya saat ini belaka. Allah setiap saat di dalam kesibukan dan kemudian menetapkan, menciptakan segala makhluknya saat ini dan kemudian akan menentukan lagi saat berikutnya, dan kemudian ini menjadi sebuah urutan cerita, drama kehidupan alam semesta dengan segala isinya. Tetapi poin pentingnya adalah peristiwa, takdir, ketetapan semuanya itu sesungguhnya waktunya adalah saat ini belaka. Nah, itu adalah sudut pandang Allah yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahwa sesungguhnya realitas yang sejati itu ya saat ini belaka. Tetapi di dalam imajinasi manusia itu akan menunjukkan sebuah mata rantai waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kemudian dikaitkan dengan usaha manusia untuk melakukan atau mewujudkan apa yang diinginkannya. Padahal manusia itu sesungguhnya juga berada pada saat sekarang. Tetapi dikarenakan ada imajinasi terkait rentetan waktu ini, maka dia membayangkan, semestinya ke masa depan saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah yang kemudian diletakkan oleh Allah di dalam sebuah sistem. Di mana ada sunatullahnya, kemudian manusia boleh melakukan perjuangan, diberi ruang untuk melakukan pilihan-pilihan dan perjuangan yang di dalam sunatullah itu, maka sekarang satu ini akan bergeser ke sekarang dua, bergeser ke sekarang tiga. Kita bisa memprediksi trennya, kita bisa merencanakan, mengusahakan, memperjuangkan, dan kemudian mewujudkan apa yang kita harapkan itu di dalam sistem. Dan kemudian Allah, tetap saja memang Allah yang akan menetapkan di sekarang kedua, sekarang tiga, sekarang empat. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa semuanya terjadi sekarang termasuk usaha kita dan kemudian Allah melihat seketika mengatakan kun, jadilah sekarang berikutnya. Ada usaha lagi, proses lagi, kemudian Allah melihat itu kun, jadilah proses berikutnya lagi. Dan seterusnya, itulah yang kemudian membentuk drama kehidupan. Oke, sahabat sekalian, ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk melandasi pemahaman kita terkait dengan ayat-ayat nubuat, di mana Al-Quran meramalkan sebuah peristiwa yang belum terjadi, yang kemudian difahami, disimpulkan oleh sebagian kita sebagai ayat-ayat deterministik, ditentukan, ditetapkan sebelumnya. Padahal nanti kalau kita kaji sesungguhnya tidak begitu persoalannya. Poin pentingnya adalah yang terjadi atau takdir, ketetapan semua itu sesungguhnya adalah saat ini. Nah, masa depan akan mengikuti sistem, masa depan akan mengikuti proses dan kemudian Allah akan mengintervensi proses itu untuk mengabulkan, mewujudkan sesuai keinginan kita ataukah sesuai dengan kondisi yang menyertainya dan Allah melihat itulah yang terbaik untuk diberikan kepadanya. Mari kita baca surat Ar-Rum ayat 2 sampai dengan ayat 7 yang kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 2 sampai ayat 4 yang seringkali disalah tafsiri sebagai ayat deterministik dan kemudian kita perjelas dengan ayat berikutnya di ayat 5 sampai dengan ayat 7. Berikut ini surat Ar-Rum ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minin. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudahnya. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang peperangan antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Bangsa Romawi itu beragama Nasrani dan juga Yahudi atau disebut ahli kitab. Sedangkan Persia itu adalah bangsa yang menyembah api, kaum musyrikin.
Nah, ini mewakili pertarungan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Mekah. Ya, dianggap sebagai sebuah analogi. Kalau bangsa Persia yang menang, maka kaum musyrikin itu senang, bergembira mereka. Sedangkan kalau bangsa Romawi yang menang karena ini ahli kitab, maka umat Islam yang bergembira karena itu. Nah, diceritakan oleh ayat ini bahwa sebelumnya, dalam peperangan yang sebelumnya, bangsa Persia itu mengalahkan bangsa Romawi. Dan kemudian kaum musyrikin Mekah itu bergembira karenanya dan kemudian menuding kepada orang Islam, tuh ahli kitab kalah dengan orang-orang musyrik. Kemudian datanglah atau turunlah wahyu ini yang menubuatkan, meramalkan bahwa nanti beberapa tahun ke depan, kata ayat ini, itu digambarkan secara jamak, berarti di atas 3 tahun dan sebelum 10 tahun. Dalam kurun waktu antara 3 sampai 10 tahun, itu akan berbalik. Bangsa Romawi bisa mengalahkan bangsa Persia. Dan ternyata memang itu terjadi. Kemudian digambarkan oleh ayat ini, umat Islam gembira karena itu. Dikarenakan ahli kitab bisa mengalahkan orang-orang atau kaum musyrikin. Tapi poin penting yang sedang kita bahas adalah, ini adalah ayat nubuat yang meramalkan sebuah peristiwa yang belum terjadi dan kemudian difahami oleh sebagian kita sebagai ayat deterministik. Bahwa semuanya itu sudah ditetapkan sebelum semuanya itu terjadi. Kemenangan bangsa Romawi itu sudah ditetapkan sebelum semua itu terjadi. Maka kalau kita menggunakan sudut pandang yang tadi kita sudah bahas di bagian sebelumnya, bahwa realitas itu sesungguhnya adalah saat ini belaka. Kemarin tidak ada, masa depan, besok, lusa, dan waktu yang mendatang juga belum ada. Semuanya adalah saat ini. Allah sedang menciptakan makhluknya, menciptakan peristiwa, menetapkan takdirnya. Segala macam ketetapan ditentukan saat ini di dalam sebuah sistem sunatullah yang ditetapkan aturannya oleh Allah sendiri dan sesuai dengan kehendaknya dan mengikuti proses untuk menuju kepada sebuah hasil ke masa depan. Sehingga kemenangan bangsa Romawi itu sesungguhnya adalah sebuah pengetahuan di dalam eksistensi Allah yang memang maha berilmu. Tetapi itu sesungguhnya belum terjadi, belum ditetapkan dalam arti seperti difahami oleh kawan-kawan yang mengikuti faham deterministik. Semua itu belum ditetapkan karena memang belum ada. Peristiwa itu adalah sekarang 1, sekarang 2, sekarang 3 sesuai dengan proses yang terjadi. Maka belum ada ketetapan itu dalam sudut pandang yang sedang kita lakukan ini. Karena itu di dalam ayat berikutnya surat Rum ayat 5 sampai ayat 7 itu digambarkan sebagai pertolongan Allah terhadap kondisi umat Islam atau terhadap kondisi ahli kitab yang dikalahkan oleh kaum musyrikin itu. Allah kemudian memproses sekarang 1, sekarang 2, sekarang 3 sampai menuju pada kemenangan dari bangsa Romawi terhadap Persia itu. Mari kita baca ayatnya di dalam surat Rum ayat 5 sampai dengan 7. Bin nasrillah yang suruh mayyasha wa huwal azizur rahim. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah maha perkasa lagi maha penyayang. Wa'dallah la yuhlifullahu wa'dahu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang akhirat adalah lalai. Rentetan ayat berikutnya ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kemenangan bangsa Romawi itu bukan ketetapan dari awal, tetapi pertolongan Allah terhadap kekalahan bangsa Romawi yang sebelumnya, atau dalam konteks analoginya adalah kekalahan umat Islam terhadap orang-orang musyrikin.
itu adalah pertolongan Allah. Artinya bukan sebuah ketetapan di awal, melainkan sebuah ketetapan yang ditentukan oleh Allah seiring dengan proses. Dikarenakan mengalami kekalahan, kemudian kalau tidak ditolong maka tidak akan menang. Allah kemudian menolong umat Islam, atau dalam konteks ini menolong ahli kitab, yaitu menolong bangsa Romawi untuk mengalahkan kaum musyrikin bangsa Persia itu. Dan kemudian digambarkan itulah janji Allah, bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi sahabat sekalian, ketika ini kita bahas dalam konteksnya, maka kita mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya deterministik itu tidak bisa diartikan sebagai sebuah ketetapan 100% sebelum kejadian itu terjadi, kemudian Allah sudah menetapkan. Itu akan memunculkan dampak yang macam-macam, baik bagi orang Islam ataupun orang di luar Islam. Ada yang mengatakan Allah tidak adil, kemudian menjadi pasrah dan seterusnya dan seterusnya. Bukan itu yang diceritakan, digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Allah menetapkan segalanya pada saat ini juga di dalam sebuah sistem dengan kehendaknya, melibatkan keberadaan makhluknya, sama sekali tidak menafikan usaha kita, kondisi yang menyertai, sunatullah dan seterusnya tidak dinafikan oleh Allah. Allah melihat itu semua dan kemudian menetapkan sekarang 1 berubah menjadi sekarang 2, menjadi sekarang 3 dan seterusnya. Sampai dalam konteks ini terjadilah kemenangan yang dialami atau diperoleh oleh bangsa Romawi. Itu adalah pertolongan dari Allah dengan melihat kekalahan-kekalahan yang sebelumnya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ini memberikan gambaran kembali lagi terkait dengan konsep deterministik yang sesungguhnya di dalam Al-Quran konsep deterministik itu cuma sebagian saja dari keseluruhan konsep yang holistik. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk menetapkan segalanya, tetapi Allah tidak menafikan seluruh apa yang telah diciptakan sebagai makhluknya dalam proses untuk mendapatkan takdir berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.